Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, dari hari ini saya lama banget ya nggak bikin video karena kebetulan kita lagi ada kesibukan juga ya. Nah, kebetulan untuk hari ini kita bertemu dengan kulkas merek Sharp, dan di sini untuk keluarnya itu hanya bunga esnya itu hanya di bagian ujung seperti ini saja ya teman-teman ya. Ini udah berlangsung sekitar 2 minggu ya. Informasi dari orangnya kurang lebihnya seperti itu. Dan kebetulan di sini pas saya datang itu dalam kondisi hidup, kondisinya seperti ini, ada gumpalan hanya di bagian sisi atas saja ya. Itu pun nggak sampai merata. Dan kalau teman-teman dengar ya, itu ada suara gemericik ya dari evaporatornya. Nah, ini udah berjalan sekitar 2 minggu, kurang lebih sekitar 2 minggu seperti ini. Jadi kulkasnya ini hanya dingin tapi tidak bisa beku ya. Untuk kulkas satu pintu ini udah kelihatan dari gumpalan esnya, ini harusnya merata ya kalau gumpalan esnya. Nah, untuk penanganan kasus seperti ini, nah ini kan karena hampir berminggu-minggu ya kondisinya seperti ini, ya tidak habis. Nah, selanjutnya kita akan coba cek di bagian bodi kulkasnya. Di sini masih terasa hangat ya. Samping kiri, samping kanan juga masih terasa hangat. Jadi langkah yang akan saya ambil nanti yaitu dengan cara kita flushing ya di area evaporator yang terdengar suara gemericik air itu. Karena kalau misalkan di bagian evaporator terlalu banyak suara air, oli ya, terlalu banyak endapan oli, otomatis kulkas itu dinginnya akan lama ya teman-teman. Kadang juga nggak bisa sampai beku seperti yang di kulkas ini. Jadi di dalam evap itu ada suara gemericik, yaitu disebabkan oleh oli yang naik ya. Nah, solusinya kita akan potong ya teman-teman. Kita akan potong. Nah, di sini untuk filter, ini filter saya lobangin ya, saya lobangin dan saya kasih kapiler. Ini bertujuan untuk menghisapkan cairan metil ya teman-teman. Jadi nanti metil ini kita hisapkan lewat kapiler, lalu kita flushing lewat jalur hisap. Nah, caranya seperti ini. Ada banyak cara untuk memflushing evaporator itu, teman-teman silahkan gunakan cara yang menurut teman-teman itu yang paling gampang ya. Ini adalah cara saya untuk membersihkan evaporator ya. Nah, ini kita masukkan metil. Ini kurang lebih sekitar separuh ya, setengah ya. Jadi kalau untuk metil itu jangan tanggung-tanggung ya. Kalau sedikit itu keluarnya itu lama. Jadi kalau misalkan agak banyak, nanti itu keluarnya barengan bersama oli. Nah, setelah kita masukkan cairan metil, langkah selanjutnya kita potong untuk di bagian jalur hisap ya. Oke, jalur hisap udah kita potong. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita flushing lewat hisap ya. Nah, ini kita hidupkan teman-teman. Jadi cairan metil itu masuk lewat kapiler, lalu masuk ke evap, lalu kita buang lewat pipa hisap ini ya. Nah, kita tahan. Nanti ini bakalan keluar ya. Kita taruh botol metilnya, botol metil bekas supaya tidak kemana-mana untuk cairan olinya. Nah, ini kita tunggu. Oke, masih belum keluar. Coba kita tahan seperti ini. Nah, di sini untuk cairan metil beserta olinya itu sudah keluar ya teman-teman ya. Tuh. Jadi mudah banget ya untuk membersihkan itu tanpa perlu bongkar-bongkar. Teman-teman bisa gunakan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini teman-teman bisa lakukan sampai metil dan juga oli ini benar-benar bersih ya, benar-benar bersih.
Nah ini kan udah keluar semua, ini udah keluar terus sampai bersih. Nah kalau sudah bersih, di bagian hisap sudah bersih ya, selanjutnya kita ganti filter ya, karena filter udah kemasukan metil tadi. Kita ganti dengan yang baru. Nah untuk filter yang saya pakai di sini, saya menggunakan filter ukuran 12 ya, ukuran 12, filter isi cabang 2 ya. Nanti saya taruh di keranjang kalau teman-teman ingin membeli filter yang seperti yang saya gunakan. Oke, setelah proses pergantian filter, selanjutnya kita proses pemakuman ya, pemakuman, dan juga di sini saya coba masukkan cairan metil ya, dari pipa kapiler tadi yang 2 cabang ini saya masukkan lewat sini, dikit banget, nggak perlu banyak. Dan selanjutnya kita akan coba langsung isi freonnya. Di sini tekanan berada di bawah 0, kita buka. Oke. Tekanan sudah mencapai di angka 100. Kita tunggu sampai penuh ya, kalau bisa sampai di atas 80 itu juga lebih bagus. Ini masih di 20, kita tambahkan lagi sampai tekanannya itu berada di 80. Oke, tekanan udah di angka 80 ya. Ini saya diamkan beberapa menit ya. Kita tutup. Udah di atas 80 ya, sekitar 90 psi. Langsung saja kita hidupkan ya. Nah kalau misalkan udah dihidupkan, otomatis tekanan ini bakalan turun ya. Ini kita tunggu sampai tekanan turun. Oke, di sini untuk kompresor sudah hidup, dan di sini tekanan sudah mulai turun ya. Kita tunggu, kalau nanti misalkan kurang, nanti bisa ditambahkan ya. Dan untuk tekanan pada saat kompresor hidup itu saya isi di angka 15 psi ya, atau di atasnya. Nah, kebetulan di sini berada di sekitar 18 ya, 18 psi. Nah kalau udah berada di 18 psi, ini udah nggak perlu kita tambahkan lagi. Nah ini cukup kita tunggu sampai pressernya itu sudah merata ya, pembekuannya itu sudah merata. Dan kita cek untuk di bagian filter sudah mulai terasa hangat. Jadi intinya kalau misalkan filter sudah hangat, itu artinya sirkulasinya itu berjalan dengan lancar ya. Beda lagi kalau sampai filter ini sampai dingin banget, itu berarti ada kemungkinan sirkulasinya itu buntu ya. Dan di sini setelah menunggu beberapa menit ya, kurang lebih hampir 30 menitan, dan di sini untuk tekanan sudah turun ya di angka 15, yang tadinya 18 sekarang udah turun di angka 15. Nah ini cukup wajar karena di bagian evaporator itu sudah mulai dingin ya. Dan di sini untuk filter masih terasa hangat, sudah normal. Dan sekarang kita akan coba cek di bagian freezernya, apakah sudah merata atau belum. Oke, di sini untuk di bagian freezer kelihatan ya, udah ada bunga esnya tuh, udah merata. Yang tadinya hanya di bagian atas saja, di sini udah ke bawah. Nah ini bekas air sabun yang saya masukkan tadi itu udah mulai membeku dan sudah merata ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya cara penanganannya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya.